tepuk tangan buat kalian semuanya. Selamat malam semua, selamat datang di acara Stand Up Comedy Show. Tepuk tangan. Dan kali ini dalam rangka merayakan 14 tahun Metro TV yang semakin terpercaya. Tepuk tangan lagi. Di depan saya ini sudah ada 3 karung beras. Oh salah, tulisannya salah nih. Sudah ada 3 orang perwakilan dari DPR. DPR ini artinya Dewan Perwakilan Rese. Wah, ya orangnya rese gitu ya. Kita kenalan dulu. Pertama ada Haji Muhammad Dede, apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Senang. Ini adalah wakil kedua dari DPR. Yang kedua ini wakil pertama dari Bekasi. Ini dia, ada Awe, apa kabar, sehat? Sehat. Yang terakhir ini ketua sidang pada malam ini. Ini tadinya rame nih yang sidang, ketuanya ada sekitar 8, dimakan semua sama dia. Tinggal 1. Kita ada Bapak Mosidik. Saya akan mengesahkan sidang ini. Palunya mana ya? Loh. Lihat tadi taruh mana? Nih Pak. Dengan ini sidang paripurnama saya buka. Kita akan memanggil ada 4 stand up komedian atau komik yang akan stand up di sini. Setuju semua ya? Oke, kita panggil aja keempat komik kita pada malam hari ini. Yang pertama kita sambut, ini dia, ada Ica. Yang kedua ada Denny Gitong. Dan yang ketiga kita ada Semi Noto Slim Boy. Dan yang terakhir kita ada Jui Purwoto. Tepuk tangan buat keempat komik kita. Gimana nanti kita akan melihat mereka untuk stand up, boleh Pak semua ya? Ya, silakan. Nah, tapi selain mereka yang ada di sini, nanti kita akan undang menteri-menteri dan anggota DPR Republik Indonesia. Udah siap ya? Teman-teman udah siap semua? Jadi kita akan sambut nanti setelah komersial break berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap saksikan terus Stand Up Comedy Show. Dulu gue kerja pakai celana jeans, gue diomelin. Ya udah, besoknya gue pakai celana bahan. Gue masih diomelin juga. Kita bahan yang gue pakai bahan bangunan ya. Selamat ulang tahun Metro TV yang ke-14. Semoga bisa memberikan pencerahan untuk semua pemirsanya. Dan untuk karyawan Metro TV, selamat ulang tahun dan semoga sehat selalu. Terima kasih Anda masih menyaksikan Stand Up Comedy Show. Saya akan manggil 2 orang nih. Ica dan Denny Gitong, coba berdiri di sini. Jadi langsung aja ini tepuk tangan meriah untuk Ica dan Denny. Gue dulu kerja jadi buruh pabrik ya. Tapi gue gak betah kerja jadi buruh pabrik. Di pabrik ini banyak banget aturannya. Dulu gue kerja pakai celana jeans, gue diomelin. Ya udah, besoknya gue pakai celana bahan. Gue masih diomelin juga. Kata bahan yang gue pakai bahan bangunan ya. Dulu gue kerja di pabrik obat. Pabrik obat ini semua harus steril ya. Gue dikasih seragam tertutup. Dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tapi dulu gue pernah dimarahin sama manajer gue. Dia bilang gini sama gue. Hei kamu, kenapa panik kamu keluar? Gue jawab aja kan. Iya Pak, maaf.
poni saya outsourcing, habis kontrak, makanya dikeluarin. Assalamualaikum. Ica nih teman gua susah seneng bareng. Dia seneng, gua susah. Ica mah dari kecil hidupnya udah enak, serius. Gua dari kecil ya, udah susah. Bayi normal nih ke posyandu, dikasih imunisasi. Gua dikasih orang, gua tidur. Dikasih orang. Ica mah enak kerja, serius Ica mah enak kerja. Gua nganggur. Cari kerja serius susah banget. Tahu sendiri persyaratan, maksimal usia 25 tahun. Minimal pendidikan S1, berpenampilan menarik. Ya gue susah lah. Gue nih ya baru interview. Gue baru interview nih ya, baru masuk. Permisi Bu, kamu dipecat. Serius, nggak ada gitu yang syarat-syaratnya gampang aja gitu. Misalnya maksimal usia 25 tahun, minimal pendidikan SMA atau sederajat, berpenampilan nggak menarik, nggak apa-apa asal setia. Untuk mengisi posisi tukang gali kubur. Gue nih ya kalau jadi tukang gali kubur, mayatnya bangun. Buka kapan? Bang, saya aja bang, gak enak sama lebih tua. Gantian bro. Denny ya. Denny keterima jadi tukang gali kubur ya. Den, gue kasih tahu ya. Lu kalau gali kubur di Cikarang lu tuh harus hati-hati ya. Karena sekarang di Cikarang tuh makin banyak pabrik ya. Jadi polusi tuh makin meningkat ya. Kalau orang-orang di daerah enak. Kalau nafas bisa normal. Ngirupnya oksigen. Keluarnya karbon dioksida. Kalau orang Cikarang nggak bisa. Kalau napas ngirupnya asap pabrik. Keluarnya karyawan. Di Cikarang ini terkenal sering banget demo. 2 minggu ini udah terjadi lebih dari 2 kali demo ya. Tapi sayangnya gue udah bukan jadi buruh. Sekarang gue kerja di sekolahan Islam ya. Di sekolahan Islam tempat gue kerja ini jauh dari yang namanya demo. Kenapa? Karena demo bukan sebagian dari iman. Tapi iman sebagian dari demo ya. Soalnya emang provokator demo ya. Aduh ini lagi. Tadi gue udah bisa nafas segar. Nah, Kenapa kesumbat lagi nih? kasih kesempatan dia, kasih kesempatan. Gini, gua nggak apa-apa, rambutnya nggak disisir, tapi giginya disisir dulu, dimasukin ke dalam, pakein pomade. Dah, Itu giginya dipakein pomade, dikebelakangin. dah, sip. Dah. Dah. Kalau soal kerjaan, gue juga pernah berkecimpung di dunia kuliner. Gue dagang risol dulu. Nama risol gue tuh Jejak Risol. Jangan masuk. Ntar bikin cabang Risola Hati gitu. Sejak di dunia kuliner ya, gue tahu ternyata makanan-makanan Indonesia ini punya arti. Kayak Batagor, itu singkatan ternyata. Batagor, bakso tahu goreng. Gue pernah nanya ke tukang ketoprak, bang, ketoprak artinya apa? Ketoprak tuh artinya itu ketupat, itu toge. Praknya apa bang? Ya ini, keprak. Bener. Ada nih pernah gue jalan-jalan ke Bogor, di Bogor nih, ada mie janda. Gue beli ternyata cuma mie ayam. Ini siapa yang janda ini? Apa yang dagangnya? Apa ayamnya? Ini kalau ayamnya janda sebelum dipotong godain dulu. Petok-petok bang. Petok-petok. Oke, udah. Iya. Udah. Naik. Sekarang waktunya dari bapak-bapak dari Dewan Perwakilan Reseh untuk mengomentari Ica dan ngelemparin Denny. Nah. Silakan yang mau mulai pertama.
Kalau gua komentarnya Ica ini lengkap ya. Ya. Cantik gitu ya. Gila menarik. Betul. Ya, tapi otaknya koplak ya. Kolak gitu. Selanjutnya? Ica dari mana tadi? Dari Cikarang. Cikarang. Bagus lah, ini kan Ica dari sekolah Islam. Ya kan, dari sekolah guru. Bukan. Ya, adminnya? Ya. Sekolahnya sekolah Islam. Kesini bawa alat peraga mengusir setan kan bagus tuh. Pas ya. Keren. Oke, keren. Oke. Mungkin ini ya. Usul saya ini, Mas Denny ini mungkin bisa fotonya dikirim ke gedung DPR. Untuk apa, Pak? Dipajang gede-gede. Jadi itu anggota dewan semuanya tahu bahwa ada orang susah di Indonesia. Nah, selalu ingat itu orang. Oh, benar. Bagus. Ya. Tapi kita bertiga bangga orang Cikarang ada yang lucu banget kayak mereka berdua. Wey. Oke, terima kasih Denny dan Ica, silakan duduk. Sah. Oke, tepuk tangan. Dan setelah komersial berikut nanti kita akan mengundang salah satu anggota DPR RI dari Komisi 8. Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap saksikan. Di perayaan 14 tahun Metro TV semakin terpercaya hanya di Stand Up Comedy Show. Bangsa kita kalau ngebajak barang itu mirip banget kan? Tapi ada satu nggak bisa dibaca. Apa, Pak? Komikmu. Selamat ulang tahun Metro TV yang ke-14. Semoga makin memberikan penguatan pada diseminasi informasi yang objektif dan berkualitas. Tepuk tangan. Selamat datang, selamat masih menyaksikan acara Stand Up Comedy Ini buat yang baru bergabung yang ada di rumah, kita ini lagi ada sidang paripurnama. Ini dalam rangka perayaan 14 tahun Metro TV yang semakin terpercaya. Jadi langsung aja ini kita panggil dari anggota DPR RI dari Komisi 8 ada Bapak Nusron Wahid. Ini kita ada 4 komik, Pak. Oh itu komik itu? Komik. Buku gambar, komik. Nanti bakal stand up, Pak. Ya. Nanti yang stand up namanya Jui Purwoto dari Bogor. Yang mana? Itu yang pakai peci, Pak. Oh itu Jui. Jui. Ntar dia stand up, ntar Bapak ngomentarin di sana. Oh boleh. Komentarin, habis itu Bapak koprol belakang. Terus udah pulang. Ya. Gitu. Tapi boleh dong. Sebelum saya koprol kasih contoh dulu. Oh nggak jadi. Koprol nggak jadi. Jadi ntar Bapak ikut stand up nanti, Pak ya. Ya. Saya tinggal dulu bentar, Pak ya. Boleh. Mau minum, Pak? Enggak lah. Oh ya, siap. Makan aja sama kamu. Oh. Bentar, Pak ya, bentar. Ya. Dan sekarang langsung aja kita sambut penampilan dari Jui Purwoto. Apa kabar semuanya? Apa kabar Bapak Nusron Wahid? Wah, tepuk tangan dulu buat beliau. Komisi 8 RI loh. Kalau dulu Pak Nusron itu di Komisi 6, termasuk ngurusin perdagangan, Pak ya? Ya. Nah, ini Pak. Bangsa kita itu kalau masalah berdagang, itu di Indonesia sekarang banyak banget barang-barang bajakan. Iya, sama selundupan. Iya, sama selundupan. Cuman gini loh, bangsa kita kalau ngebajak barang itu mirip banget kan? Tapi ada satu nggak bisa dibajak. Apa, Pak? Komikmu. Kasih tepuk tangan dulu dong. Saya pernah beli sepatu bola. Tahu kan sepatu bola yang ada poolnya tuh? Yang ada poolnya, itu harganya 50.000. Lah, murah banget kan? Cuman pas saya lihat, barangnya juga bentuknya bagus, jahitannya juga rapi gitu. Tapi pas saya perhatiin, oh ternyata poolnya di dalam ya. Poolnya di dalam tuh. Itu sepatu bola apa sendal rematik ya? Nah, kalau orang luar negeri bikin barang itu penuh dengan filosofi.
Iya kan? Orang luar negeri bikin kopi aja campurannya total banget loh. Ada yang pakai rum, ada yang pakai latte, ada yang pakai krim. Coba lihat orang Indonesia. Lebih keren. Cuma di Indonesia, cappuccino itu dikasih cincau. Cuma di Indonesia loh. Keren Indonesia. Lu tahu cappuccino itu filosofinya, cappuccino berasal dari kata capuchin. Capuchin itu artinya biarawati yang cantik. Perempuan yang cantik. Makanya cocok banget kalau cappuccino itu dikasih choco grano. Biar tampilannya lebih elegan. Nah, orang Indonesia, cappuccino dikasih cincau. Ini kan mana matching ya? Ini ibarat cewek, cantik, seksi, tapi make upnya pakai bonyo. Nggak matching banget. Di sini kebanyakan mahasiswa. Ya kan, kebanyakan mahasiswa. Ini pesan dari saya nih, mahasiswa Indonesia kalau bisa lulusnya jangan lama-lama. Kuliah jangan lama-lama. Apalagi kalau mahasiswa jurusan kehutanan. Iya, nanti begitu lulus hutannya udah nggak ada. Kasihan kan? Mahasiswa kehutanan begitu lulus hutannya udah nggak ada. Mahasiswa pertanian begitu lulus sawahnya udah nggak ada. Mahasiswa hukum begitu lulus, emang hukum masih ada ya? Negara kita ini negara demokrasi. Negara demokrasi. Cuman gini, sekarang orang suka salah mengartikan arti kata demokrasi. Banyak orang-orang di negara kita ini yang merasa bebas ngomong banyak yang sembarangan. Waktu itu di sosial media ada kasus tukang sate ngebully Presiden Jokowi. Akhirnya masuk penjara, iya kan? Tahu kan kasusnya yang itu? Sebenarnya saya kasihan sih, ini kasihan juga. Cuman kalau dibiarin, ini bahaya. Ini akan menginspirasikan setiap tukang sate atau setiap tukang dagang untuk ngebully presiden. Coba Anda bayangkan, misalnya tukang ketoprak ngebully presiden masuk penjara. Tukang es doger ngebully presiden masuk penjara. Ntar lama-lama penjara isinya gerobak semua. Sekarang tuh kita terlalu banyak orang yang ngomong sembarangan. Waktu itu pas ada menteri yang baru terpilih di kabinet Bapak Jokowi yang baru, itu di Twitter banyak yang nyinyirin. Tahu kan menteri kita yang bertato itu? Yang lulusan SMP? Itu di Twitter banyak yang nyinyir. Lulusan SMP bisa jadi menteri. Harusnya malu. Iya, harusnya malu. Siapa yang malu? Tuh, mahasiswa S1 yang sekarang nggak jadi apa-apa. Yang harusnya malu itu. Tapi menteri kok pakai tato? Menteri nggak pantas pakai tato. Perempuan lagi. Emangnya kenapa kalau perempuan? Perempuan pakai tato nggak apa-apa. Tato itu seni. Jadi prinsip dari tato itu menggambar tubuh dengan bentuk-bentuk tertentu. Sama aja kayak pensil alis. Cewek-cewek kan suka ngelukis alisnya pakai pensil alis kan? Itu juga tato, tapi tato temporer. Bisa dihapus. Cewek-cewek tuh kalau soal alis itu ribet banget. Ada yang alisnya dikerok terus digambar pakai pensil alis. Yang ini juga dikerok terus digambar pakai pensil alis. Nah, cowok nggak pernah ribet. Emang lu pernah lihat ada cowok jenggotnya dikerok terus digambar pakai pensil jenggot? Nggak ada. Nggak ada. Seandainya saya terpilih jadi seorang menteri, saya pengen pakai tato, saya nggak apa-apa, saya pakai tato aja nggak masalah buat saya. Pakai tinggal pakai. Cuman yang namanya menteri tatonya beda. Kalau menteri itu tatonya bukan gambar, tapi tatonya tulisan. Program kerja kabinet. Itu. Di lengan sebelah kiri ada lagi tuh, pengentasan kemiskinan. Di perut nih, di perut ada lagi, peningkatan mutu pangan. Di bawah perut ada juga pengendalian jumlah penduduk. Oke, saya Ji Purwanto, selamat malam. Ngomong-ngomong, kamu sama dia gantengan siapa ya? Gantengan menurut Adinda gimana? Sama dia yang tahu, Pak. Tapi begini ya, tadi kan dia bilang tentang banyaknya penyelundupan, banyaknya masalah apa tadi? Pembajakan. Semua di Indonesia ini semua dibajak. Merek dibajak, sepatu dibajak, kaset dibajak, semua dibajak.
apa semuanya ini sih? Karena kita ini sebetulnya bangsa yang malas. Bangsa yang malas. Ujung-ujungnya karena malas, pingin murah, pingin gampang. Murah. Nah karena itu supaya nggak ingin gampang, kalau kita ingin mengurangi tentang pembajakan, satu-satunya adalah masalah kreativitas. Orang yang suka membajak pasti dia orang yang nggak kreatif, suka niru-niru orang. Kemudian yang kedua, lo tadi bilang banyak juga yang selain masalah pembajakan, yang kenapa selain pembajakan terjadi? Karena barang kita ini mahal. Kenapa salah satunya mahal? Karena ongkos transportasi kita mahal. Kenapa ongkos transportasi kita mahal? Karena jalannya sempit. Jalan tolnya nggak ada. Ini yang membuat salah satunya kalau dalam bahasa ekonomi disebut dengan high cost ekonomi. Nah, high cost ekonomi itu yang membuat tentang harga-harga kita menjadi mahal. Karena harga menjadi mahal, karena itu nggak terjangkau oleh konsumen. Karena nggak terjangkau oleh konsumen, maka konsumen menjadi senang dengan barang bajakan karena murah. Nah, sebetulnya solusinya gimana? Ini sebetulnya kita tunggu nih, Pak Ferry, Menteri yang mau hadir. Kenapa pembebasan lahan untuk membangun jalan lama? Nah gitu. Nah kalau membangun jalannya cepat, semuanya akan cepat. Pembebasan lahan akan cepat, pembangunannya akan cepat, barangnya jadi murah, nggak ada pembajakan. Karena kalau ada pembajakan repot. Yang kedua, pada satu sisi masyarakat juga sebetulnya nggak pernah peduli barang saya ini bajakan apa tidak. Yang penting murah. Yang penting murah, Pak. Nah ini juga perilaku yang nggak bagus. Nah kenapa lebih murah? Karena tadi itu akhirnya dia selain bajak adalah nyelundup, membuat daya saing kita menjadi nggak bagus. Tahan dulu lagi loh. Cukup ya? Cukup Pak? Cukup. Sini dulu Pak, Bapak dulu sini dulu. Ya oke. Nah ini kita akan ada komentar Pak dari Dewan Perwakilan Rese. Oke, Bapak silakan. kan DPR RI beneran, ini yang resenya Pak. Jadi silakan untuk dari mana dulu yang mau komentar? Ya, Oh, silakan. dari Bang Ipul, silakan Bang Ipul. Ipul. Silakan, Awe. Jadi begini ya, itu sebenarnya tadi yang diceritain Jui ini, itu sebenarnya biasa-biasa aja. Di Bekasi ya, itu biasanya cappuccino itu nggak pakai cincau lagi sekarang, pakai obat nyamuk oles. Kopi itu lagi ngetren. Itu enak tuh? Enggak. Nggak mau dibilangin, nggak perlu. Berikutnya siapa? Ya. Dari Mas. Iya. Ini saya mau saya googling tentang Pak Nurson ini. Saya mau nanya nih Pak. Iya. Password wifi-nya apa Pak? Ini belum connect ini Pak. Metro TV 1, Metro TV 1. Ini bahas ini penampilannya, penampilan. Belum connect saya, belum ketemu jadinya. Belum, berarti belum. Ya. Silakan dari Bapak Bosidik. Menurut saya udah bagus sekali, cuman saya bingung saya mau mengesahkan. Ini kepalanya di mana ini? Kebalik. Gak ada nih, mau gimana ini? Kebalik. Ini palanya. Oh, ada lagi. Sahkan. Ya, dua-duanya sah. Oke. Untuk orang gendut seperti dia, Seperti saya juga Pak. saya akan kasih gratis rumah, ya rumah atau apartemen atau rumah susun, tapi di lantai 10 dan semuanya nggak ada lift, cuma pakai tangga. Selamat ulang tahun bagi Metro TV yang ke-14. Semoga tetap jaya dan memberikan kemanfaatan buat bangsa Indonesia. Oke. Dan sekarang kita tadi sudah ada stand up komedi dari Ica, Idi, Denny, ada Semi juga, sama tadi ada Pak Nusron Wahid selaku anggota DPR Komisi 8, serta ada Jui Purwoto, serta Pak Ferry Mursidan Baldan selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang. Tepuk tangan. Tapi sebelum kita berpisah, saya akan mencoba bertanya kepada para anggota DPR serta komik-komik nih, mengenai harapan-harapannya untuk Indonesia. Dimulai dari Jui Purwoto. Mudah-mudahan Indonesia makin jauh lebih baik lah. Makin lebih baik. Dan berikutnya Kak Semi.
Kira-kira harapannya ke depan nih untuk Indonesia seperti apa nih Kak Sam ini? Kalau gue sih pengennya Indonesia yang adil ya. Misalnya contohnya BBM naik, nggak apa-apa BBM naik, tapi mafia migasnya harus diberantas. Harus diberantas. Jadi menurut gue, jangankan mafia migas, semua mafia harus diberantas. Cuman satu mafia dari Jogja doang yang harus disisain. Apa tuh? Mafia patuk. Waduh. Iya, waduh, saya gak kepikiran itu. Ya. Apa sih lo? Mafia Mercedes, Pak. Maria Mercedes. Maaf ya. Kira-kira buat Denny harapannya untuk Indonesia ke depannya seperti apa, Den? Coba. Sabar. Semoga di Indonesia ini bukan cuma lapangan pekerjaan yang banyak, tapi mudah. Karena sama kayak cewek, percuma wanita banyak, tapi sulit diluluhkan itu percuma. Oke, berikutnya dari Ica. Kira-kira nih ada harapan apa untuk Indonesia ke depannya? Ada dua. Yang pertama? Buka lapangan pekerjaan buat masyarakat yang jenjang pendidikannya belum sampai SMA. Oke, yang belum lulus SMA. Ya. Yang kedua apa? Penting. Oke. Turunkan harga kerudung. Turunkan harga kerudung. Oke, tepuk tangan. Bagus itu, bagus. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Udah bangun. Pak, itu tidur tuh sebelahnya. Pak. Pak. Pak, ada yang mau cukur, Pak? Oke. Udah. Mungkin ada yang mau diucapkan, silakan. Satu-satu. Harapannya tuh semua anak muda itu semuanya pikirannya positif ya, terus melakukan hal yang kreatif gitu, membangun negeri ini biar lebih seru, jadi nggak ada tawuran, nggak ada narkoba. Oke. Berikutnya dari kenapa kaget ya mau jatuh? Pak Dekor, silakan Pak Dekor. Karena ini banyak pemuda di sini, saya harap pemuda yang namanya pemuda itu saya harap tetap muda. Oh iya ya, benar. Itu. Bentar. Yang terakhir nih dari Ketua Sidang dari Bapak Mosidik, silakan memberikan mungkin ada harapan untuk Indonesia ke depannya serta sekaligus menutup sidang pada malam hari ini. Masih aja, Pak. Ini kebalik, Pak. Nah. Jadi gini, teman-teman rakyat Indonesia, saya sebagai pimpinan sidang ingin menghimbau bahwa pemerintahan Jokowi ini masih seumur jagung. Mohon jangan banyak komen lah di Facebook. Di Twitter boleh? Boleh. Twitter boleh. Karena Pak Jokowi nggak punya Facebook, ya. Punyanya Twitter. Itu. Jangan komen lah, like this aja. Mohon kita lihat aja kerjanya gimana dulu. Kemarin udah ngomong bahasa Inggris di cela-cela, ngini di cela-cela, nganu di cela-cela. Kita lihat dulu aja kerjanya bener apa enggak. Kalau kerjanya nggak bener, ya mari kita turun bersama-sama. Ya jangan suka nyela-nyela lah. Ya. Kan di starter juga masih bisa. Nyelah itu nyelah. Teng, gitu ya. Dan silakan Bapak. Maka dari itu, saya sebagai pimpinan sidang paripurnama. Gimana Pak? Sah? Saksi. Alhamdulillah. Dengan ini sidang saya tutup. Halo, saya Awe. Ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Metro TV yang ke-14. Semoga semakin jaya selalu dan semakin keren acara-acaranya dan makin banyak acara stand up komedinya. Support terus stand up komedi di Indonesia. Selamat ulang tahun. Terima kasih Anda masih menyaksikan Stand Up Comedy Show.
Buat penonton di rumah yang belum tahu ini acara apa, ini adalah acara dalam rangka perayaan ulang tahun ke-14 dari Metro TV yang semakin terpercaya. Dan nanti akan ada komik-komik stand up, tapi sebelumnya saya akan memanggil ini Bapak Menteri yang baru saja dilantik. Tadi sekitar 2 menit yang lalu dilantiknya. Udah kemarin. Ini kita panggil aja nih Bapak Menteri dari Menteri Agraria dan Tata Ruang. Kita sambut ini dah Bapak Ferry Murshidan Baldan. Wey! Selamat. Bapak. Pak, duduk Pak, Pak, terang Pak. Duduk Pak. Ini sofa bikinan ibu saya Pak. Oh itu ya. Kalau Bapak tertarik bisa langsung cash ke saya bayar Pak. Bentar, Pak. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Saya punya pertanyaan buat Bapak nih. Ya belum. Sebutkan ibu kota Jawa Tengah. Kopi dulu. Oh, kopi dulu. Kopi dulu baru nanya ini. Kopi. Nggak ada. Pertanyaan berikutnya. Bapak kabarnya sehat? Alhamdulillah. Keren banget. Tepuk tangan dong buat Pak Ferry. Dan ini langsung aja kita sambut, ini ada komik yang akan stand up di sini. Kita sambut ini dia Semi Not a Slim Boy. Selamat malam. Selamat malam Pak Menteri. Selamat malam. Keren ya. Kenapa komedian disandingkan dengan politisi? Karena komedian dan politisi punya kesamaan. Kami sering sama-sama ditertawakan oleh masyarakat. Nah, ini berhubungan dengan Bapak Ferry yang sekarang Menteri Agraria dan Tata Ruang. Tata Ruang. Dan kalau kita lihat sekarang bahwa tanah ini banyak dikuasai oleh orang-orang yang berduit. Ya kan? Dan kepemilikannya tuh terlalu banyak dia tuh. Bahkan lu nggak punya tanah, tapi ada orang yang punya tanah berbanyak sekali. Ada orang yang nggak punya tempat tinggal, tapi ada orang yang punya tanah, tidak ditinggali, tidak dibikin kantor, tidak ditanami, cuman dipatokin dan ditunggu harganya naik. Itu salah kan? Ya kan? Tapi itu yang terjadi di Indonesia. Ya kan? Ada mafianya. Di Indonesia tuh semua ada mafianya. Migas ada mafianya. Lu tahu bahwa minyak kita tuh tinggal 12 tahun lagi habis? 12 tahun lagi minyak bumi di Indonesia ini habis. Dan ada kredit mobil yang sekarang itu tenornya sampai 10 tahun. Nyicilnya 10 tahun. Jadi lu nyicil begitu lunas 2 tahun minyaknya habis. Ya kan? Menurut artikel yang gua baca, mungkin Pak Ferry juga sudah baca, bahwa 50 tahun lagi tanah di Pulau Jawa ini tidak ada yang berbentuk sawah. Sawah di Pulau Jawa 50 tahun lagi habis. Diganti oleh gedung, rumah, ruko, mall, ya kan? Jadi kalau zaman gua itu gambar apa? Gambar rumah tuh, rumah, ada sawah, ada gunung kan gitu kan? Jadi nanti anak gua tuh cuman gambar gedung doang. Kalau anak kos gambar kosan, ya. Sebelahnya ada ibu kos lagi nagih kos gitu kan? Lagi nagih. Jadi akan berubah gitu Pulau Jawa ini. Dan lu lihat, lu tahu harga cabai sekarang berapa? 120.000 per kilogram. Mahal ya? Untuk kepedesan aja kita mahal ya? Kenapa? Karena yang ditambah bukan perkebunan cabai, tetapi mall. Dan di mall itu tidak bisa nanam cabai. Mall itu cuman meningkatkan populasi cabai-cabean. Jadi artinya, kalau harga cabai sekarang naik, ya memang harus ada lahan yang diperuntukkan untuk perkebunan cabai. Peruntukan tanah, fasilitas umum. Lihat di Jakarta, semua berbayar kan? Di Jakarta yang gratis itu cuman yang berhubungan dengan udara. Bernafas dan kentut. Iya. Kencing, karena kencing lu bentuknya cair, bayar. Kalau kencing lu bes, itu gratis. Iya. Mungkin ini areanya pekerjaan umum ya Pak, untuk menambah fasilitas umum ya Pak. Ya. Tapi Bapak kan juga harus membebaskan lahannya untuk fasilitas umum ini ya Pak. Karena walaupun kita sudah merdeka 69 tahun Pak Ferry, ya kan? Dan bangsa kita sudah melek internet, banyak yang pegang gadget, bahwa dunia ada di genggaman kita, tapi ada juga orang-orang yang tidak jauh, bukan di Papua sana, tapi masih di Jakarta, yang masih di kali. Ya kan?
Dan jangan-jangan yang melek internet dan yang dikali itu orang yang sama. Sambil dikali dia update status. Tips kebelet nih gitu kan. Itu yang terjadi di Indonesia. Dan kalau kita lihat ya, Indonesia ini Jakarta aja kita lihat. Jakarta adalah kota paling maju di Indonesia. Lihat seperti apa. Lintasan kereta api selalu berlintasan dengan jalan protokol. Banyak yang masih berlintasan dengan jalan protokol. Ini kota yang ketinggalan zaman. Lu pergi ke Singapura, tidak ada lintasan kereta api yang berlintasan dengan jalan protokol. Tidak ada. Cuma di Jakarta, kota yang begitu besar, masih banyak jalan protokol berlintasan dengan kereta api. Makanya lu suka lihat film-film Hollywood, ada mobil sekelas tank atau Ferrari kan, kecepatannya tinggi, di sebelahnya ada kereta, kecepatannya juga tinggi. Wah, lalu Mustangnya itu memotong lintasan kereta api, keretanya baru lihat, wah keren kan. Tidak perlu adegan itu di film Indonesia. Tidak perlu. Lu pergi ke Jatinegara. Tiap hari ada yang melintas dan menerobos lintasan kereta api. Banyak. Pakai mobil Mustang? Enggak. Kakek-kakek naik sepeda ontel. Selamat malam sama gue Semi. Silakan tunggu sebentar, Semi. Terima kasih lagi buat Semi, tepuk tangan. Dan kita akan panggil Pak Ferry, silakan Pak, berdiri di sini Pak. Ya, tadi luar biasa. Kayaknya kalau saya jadi presiden, saya akan ngangkatnya jadi menteri agraria dan tata ruang. Ya. Sekarang aja Pak saya jadi. Karena cocok betul, ya kan. Jadi apa yang dia sampaikan tadi adalah sebenarnya tugas-tugas. Jadi tugas-tugas menteri agraria dan tata ruang itu ini soal mulai dari tanah, berakhir di tanah. Kita udah pasti berasal dari tanah. Dan kita akan mati ntar ke tanah kan baliknya. Nah yang nggak benar ini adalah pengelolaan tanah kesemasa kita masih hidup. Ya, itu aja yang menurut saya harus kita benahi. Nah yang paling banyak di soal tanah ini adalah soal tumpang tindih. Udah banyak menumpang menindih pura. Nah itu yang menurut saya, itu yang jadi soal. Jadi tumpang tindih sertifikat, tumpang tindih fungsinya, tumpang dan sebagainya. Nah saya kira Ahok sudah menyatakan bahwa dia akan membuat ruang hijau di setiap kelurahan dan kami dari kementerian mendukung penuh untuk menjadikan Jakarta adalah kota yang hijau. Tepuk tangan buat Pak Ferry. Silakan naik ke atas. Nah sebelumnya nih, tadi Semi sudah stand up, Pak Ferry kasih komentar, Pak Ferry stand up sedikit, sekarang komentar dari Dewan Perwakilan Reseh nih Pak. Yang semuanya baik Pak, cuma yang tengah doang. Yang tengah makan teman-temannya tadi. Tadi ada 8 orang Pak, dimakan. Sisa tinggal 3. Yang paling baik belah kanan, yang tengah kelihatannya kalau udah makan orang nih, kalau ini baru mau akan. Yang ini? Nah, yang tengah baru akan. Kalau yang nggak doyan nih. Yang ono tuh yang mana Pak? Oh yang sebelah kanan tuh udah 2 orang makan. Mau dimakan bapaknya bagaimana sih? Daripada dikomentarin, kita komentarin dulu kan. Betul, biar Pak, habis betul. bahannya dan waktunya kan gitu. Ini kan Pak Ferry ini kan Menteri Agraria dan Tata Ruang ya Pak ya? Tata ruang. Jadi pasti ahli sekali tentang tata ruang nih. Oh luar ya. biasa. Jadi gini Pak, ini kamar saya tuh kan ada TV nih Pak. Saya mau naruh lemari Pak. Itu mumpung ada ahlinya. Beda-beda. Tata ruang. Itu suhu Aceh. Oh maaf. Kalau gitu Dedek silakan. Pak, saya mau protes aja nih Pak. Orang-orang tuh kalau mau beli tanah dikerubungin sama calo-calo Pak. Saya pas mau beli tanah kabur semua calonya Pak. Kenapa? Hah? Takut dimakan kali. Apalagi kalau apartemen, itu yang di bawah saya semuanya pada serem Pak. Takut. Minta pindah. Ini diskriminasi nih semua ini. Saya minta supaya orang gendut itu harga tanahnya dipermurah aja Pak. Ini konsultasi diet ya? Enggak, naik angkot suruh berbayar 2. Oh iya. Kemarin ada yang gendut meninggal, kuburannya 2. Oh double bed. Iya. Oh iya. Ada extra bednya nggak? Iya. Tapi kalau ngelihat keresahannya, saya langsung menjawab. Saya bilang untuk orang gendut seperti dia, Seperti saya juga Pak. ya, saya akan kasih gratis rumah atau apartemen atau rumah susun, tapi di lantai 10 dan semuanya nggak ada lift, cuma pakai tangga. Oh boleh. Itu gratis. Tapi kasih kerekan timba Pak ya. Gini Pak, saya ini termasuk kolektor tanah. Saya senang beli tanah tuh Pak. Di rumah saya tanah banyak Pak. Saya taruh di lemari. Tanah. Di toples. Itu Pak, kalau di
Kalau di desa itu Pak, nah ini Pak, yang warga-warga desa ini mereka diiming-imingi Pak buat menjual tanahnya. Padahal lagi asik-asik bertani, tapi kemudian datang dari orang Jakarta terus beli lahan mereka, ya kayak tadi didiemin, nggak ditanemin apa-apa. Sayang-sayang, ini gimana nih Pak? Ya memang nggak boleh. Jadi menurut saya yang perlu diingatkan kepada masyarakat, jadi kalau ada orang tiba-tiba datang menawar untuk membeli tanahnya, itu justru menurut saya sikapnya adalah harus ditolak. Ya, ditolak, jangan dijual sebesar apapun, semahal apapun, karena pasti ada keuntungan yang mau diambil di atas yang dia sudah keluarkan. Itu biasanya itulah praktek para calo. Jadi seolah-olah baik di awal, ya kan, tapi dia ngambil untung lebih besar. Pak, saya mau tanya tambahan nih Pak, ini agak serius Pak. Bapak mau ada aturan nggak bahwa orang sebanyak apapun uangnya, tapi dibatasi kepemilikan tanahnya Pak? Betul Pak. Jadi di Bandung itu di dekat rumah saya itu ada apartemen, ini serius Pak. Ada apartemen itu di Cimahi Pak. Itu satu apartemen penuh, semua orang beli. Tapi nggak ada orangnya Pak isinya. Beneran, itu ada. Simpenan semua ya? Beneran. Jadi teman saya itu ada di lantai 14, dia beli, suami istri beneran beli, pengen tinggal, tetangganya nggak ada Pak. Akhirnya pergi takut. Udah diborong ya? Udah diborong sama orang. Itu gimana Pak? Ya, itu yang jadi kementerian ini akan memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan untuk mendapat manfaat dari setiap bidang tanah. Jadi itu yang kita pastikan. Jadi kita tidak akan pernah membiarkan adanya penguasaan tanah yang berlebihan, apalagi kemudian penguasa itu mendatangkan kesengsaraan. Ya, jadi kalau dilihat misalnya banyak di Jakarta atau di tempat-tempat yang strategis ada plang tanah ini dikuasai oleh haji apa, oleh siapa. Nanti kita akan ganti bahwa tanah ini dikuasai oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Ya. Mungkin Pak, terakhir aja Pak. Udah, cukup. Udah habis. Sudah sah, silakan dipukul. Ya, karena ini menterinya keren banget, saya mengesahkan pakai ini. Ya, ini sah. Siap. Terima kasih. Dan nanti kita akan bertemu lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih buat Pak Ferry sudah hadir di sini. Gimana Pak, suka dengan stand up? Senang? Acaranya senang, seru? Senang banget, enak, ya? tapi was-was juga. Kenapa was-was? Tadi sebelum masuk saya yang pertama informasi security, Pak awas dompet kali ya. Udah. Maling jadi. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan Metro TV karena Anda masih menyaksikan 14 tahun Metro TV semakin terpercaya dalam acara Stand Up Comedy Kalau gue sih pengennya Indonesia yang adil ya. Misalnya contohnya BBM naik, nggak apa-apa BBM naik, tapi mafia migasnya harus diberantas. Selamat ulang tahun ke-14 untuk Metro TV. Tetaplah menjadi televisi berita yang menjadi rujukan bagi masyarakat, bagi politisi dan bagi pengambil kebijakan.